mengamati bagaimana setiap orang tua itu berbeda-beda dalam memperlakukan anaknya, dalam bersikap kepada anak. Di situ saya juga belajar sih. Bisnis itu tidak bisa janji apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Tentu kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Karena pada situasi pandemi saat ini hal yang paling berharga adalah kesehatan dan tetap jaga imunitas sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, di podcast kali ini Den Hasan akan ditemani oleh seseorang yang kaya raya. Dia memiliki parkiran pesawat, memiliki garasi mobil banyak sekali. Ya, sekarang saya sudah bersama Mas Senja. Yeay. Halo Mas Senja, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah baik saja. Gimana parkiran pesawatnya, aman? Ya. Kalau Susi Pujiastuti itu hanya punya pesawat, saya punya 2 pesawatan. Ini vokalnya nanti agak keras sedikit Mas ya. Oh iya ya. Karena perlengkapan kita sangat canggih sekali. Sorry. Asbak. Oh, asbak, kita akan carikan asbak. Ini podcast kita santai aja Mas. Rokok, nenteng. Jadi di setiap podcastnya Den Hasan ini, podcast Den Hasan benar ya? Iya, podcast Den Hasan. Nanti ada podcast Pak. Itu ada ciri khas tersendiri. Entah bagaimana, sepertinya di endorse petani tembakau atau gimana? Ini bukan berarti saya mensosialisasikan merokok, tapi saya mensosialisasikan udut tembakau saja. Maksudnya pakai linting. Nah, gimana Mas kegiatan di masa pandemi ini? Alhamdulillah masih seperti biasanya. Masih seperti biasa ya. Artinya nganggur. Masih tetap melateni nganggur gitu. Fokus nganggur. Sesuatu yang fokus itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini sengaja Mas Senja ini kami ajak ngobrol karena beliaunya ini sudah menekuni usaha jual mobil dan jual pesawat. Sejak tahun berapa Mas itu? Sudah berapa tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi gimana? Selama pandemi ini saya jualan pesawat, mobil, truk dalam bentuk mainan. Kalau orang lain mungkin anak kos makan rendang, sate dalam bentuk mie instan. Saya jualan mobil, pesawat dalam bentuk mainan. Bahkan properti juga ya, rumah. Rumah. Itu yang berbahaya itu senjata itu. Ilegal atau enggak itu? Senjata. Yang jelas KW ya. KW tingkat ke berapa enggak tahu ya. Ada AK-47 juga. AK-47. Bahkan jual kuda ya, jual kuda. Bayangkan jual kuda, bagaimana itu ya? Makhluk kebun binatang saya punya semua, mungkin hampir punya semua ya. Kuda, nil, gajah, binatang-binatang dilindungi itu saya jual itu. Dinosaurus juga. Itu awal-awal sempat Steven Spielberg mungkin kalau mau bikin film Jurassic Park ke-10 mungkin. Aku penasaran awal-awal kok memilih usaha permainan anak itu apa motivasinya? Mungkin kalau apa ya? Mungkin karena apa? Masa kecil kurang bahagia mungkin. Oh iya. Kita ingin, makanya dulu itu waktu jadi ketika rumah belajar Ilalang itu di awal-awal berdiri itu kan saya termasuk salah satu murid rumah belajar Ilalang, murid tertua. Saya murid RBI tertua gitu. Karena
Mungkin ya karena masa kecil saya kurang bahagia, jadi belum ikhlas melepas masa kecil saya. Jadi akhirnya jualan Mainan. mainan. Termasuk Jadi jualan itu cuma kamuflase ya sebetulnya ya. barangkali. Barangkali. Saya juga tidak terlalu yakin ya. Kalau mau dikatakan mau mengkoleksi kayak terlalu gimana gitu kan gitu. Akhirnya iyalah. Saya tak koleksi tapi nek dituku wong yo alhamdulillah, dan doanya Nah, setiap hari harus dibeli orang kan. jadi gitu. bagusnya itu kan kita bisa punya mainan tapi tidak rugi. Gimana? Sama yang di motor sama. Sama. Sorry ya, ada tamunya ini. Iya. Banyak siswa RBI yang ada di sekitar sedang bermain. Iya. Kita ada sampai di mana tadi? Sampai di tadi kamuflase. Kamuflase. Maksudnya itu kan tadi kan ceritanya bahwa masa kecilnya kurang bahagia kok malah jualan permainan anak. Ya itu tadi salah satunya, kita jadi bisa punya mainan. Saya ya, Anda kan enggak. Iya. Saya bisa punya mainan, bisa pegang-pegang, bisa ikut memainkan juga, tapi udah bosan kan dijual lagi. Maksudnya kan itu. Kedua, mungkin biar terdengar agak sedikit cerdas gitu ya, agak sedikit religius. Gimana itu kok? Jadi hidup ini kan sesungguhnya hanya permainan katanya. Jadi ya saya coba mempelajari hidup itu dengan permainan ya. Jualan mainan. Wah, Saya bisa menjual kehidupan. Wah, keren sekali ini filosofinya jual. Jika orang bermain-main sampai menjual main-main itu sendiri ya. Menjual main-main. Tapi kan ini permainan tapi tidak bisa untuk artinya melakukannya tidak dengan main-main, harus serius itu Mas. Atau enggak Mas? Ya serius artinya pelanggan saya yang saat ini anak-anak saat ini mungkin mereka beli kepada saya rumah-rumahan, mobil-mobilan. Saya akan prospek mereka sampai mereka dewasa nanti beli mobil sungguhan, beli rumah sungguhan, tetap kepada saya. Jadi saya sudah punya database mereka. Ya, berarti sudah punya member ya. Mungkin ya. 20 tahun yang akan datang member-member yang beli ini. Nah, ini susahnya yang beli dinosaurus Mas. Nanti dewasanya beli apa dia? Beli kambing mungkin. Itu mungkin nggak tahu ya. Perlu kita pikirkan juga. Tapi sekarang kan sudah ada beberapa penemuan di bidang sains dan arkeologi, biologi, apa namanya? Kan ada ya, cloning. Oh, ya. Bisa juga suatu saat nanti mungkin bisa ada cloning, dinosaurus dimunculkan lagi. Ya. Kemarin juga ramai kan dinosaurus muncul di mana? Di Gunung Lawu. Itu mau semi itu tempat teman saya itu. Ya barangkali suatu saat nanti keren. saya jual ke sana mungkin. Nah ini berbicara omset Mas, ini kan menjanjikan nggak sih Mas bisnis permainan? Bisnis itu tidak ada yang menjanjikan. Yang menjanjikan itu biasanya malah politisi ya. Jadi selalu menjanjikan. Nggak ditepati. Tidak ada bisnis yang menjanjikan. Nggak ada bisnis yang menjanjikan. Apa itu? Maksudnya apa itu? Saya nggak paham itu. Nggak ada bisnis yang menjanjikan. Bisnis itu tidak bisa janji apa-apa. Artinya yang berjanji kepada kita siapa? Kita sendiri yang berbisnis ya. Kita harus bikin komitmen pada diri sendiri. Mau berusaha sampai sejauh mana? Itu kan. Ya selama ini gimana yang dirasakan? Maksudnya peningkatan omset dari bulan pertama sampai sekarang itu. Mungkin ada teman-teman yang mau di luar sana, di luar Jawa atau apa yang mau ikut juga, mau ikut berbisnis permainan anak.
kembali lagi ya ke awal itu, omset itu kan hanya salah satu bagian, dalam artian omset finansial itu kan hanya sebagiannya, walaupun itu yang utama. Iya, itu yang diharapkan. Tapi ada hal-hal lain, misalnya kesenangan. Terus itu tadi, bahwa bisnis itu bukan hanya melihat jangka pendeknya, tapi jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Bahwa semakin banyak anak-anak yang bisa bermain, mendapatkan permainan, semakin banyak mungkin ketika dewasa nanti ada anak-anak yang muncul memainkan peran. Itu kan harapan penjual gitu. Tapi bohong sih saya gitu. Iya. Seperti itu kan itu. pencitraan. Kalau di mata orang tua kan pernah ada kejadian nggak sih, maksudnya anak langsung pengen beli ini, langsung ditakut-takuti, wah itu ada racunnya, atau wah itu nyetrum kok mledok, tapi langsung tuku iku lak didol nang dari dipajang untuk dijual. Ya, gitu. ada yang seperti itu, artinya ya itu kemudian itu saya melihatnya ya, menyikapinya gimana itu. Ya saya sih tidak bersikap apa-apa ya. Anak-anak mereka sendiri mau dikatai seperti apa juga terserah mereka. Hanya kemudian saya kan belajar dari situ, melihat bagaimana tolong keras sedikit mas. Keras sedikit mas, tolong mas. Kurang keras ya. Iya. A. Harus belajar vokal lagi ya. Iya. Saya lebih cenderung menjadi pengamat sih ya. Mengamati bagaimana setiap orang tua itu berbeda-beda dalam memperlakukan anaknya, dalam bersikap kepada anak. Di situ saya juga belajar sih. Belajar gini. Kadang saya melihat seperti ini, ada orang tua yang selalu bilang ke anaknya, sudah punya itu, sudah punya mainan ini, nggak usah beli lagi misalnya. Padahal dalam kehidupan itu kalau memang anak kan sesungguhnya ya memang yang dibeli itu kan properti kan ibaratnya. Properti anak ya memang mainan itu. Ya. Mereka sudah punya mobil satu, pengen beli mobil-mobilan lagi, kenapa? Enggak masalah kan mesti. Toh orang tuanya juga sudah punya mobil satu, pengen punya mobil lagi. Sudah punya tanah 1 hektar, masih ingin beli lagi. Sudah punya make up lipstick satu, pengen lipstick yang lain kan gitu. Itu kan sesuatu yang wajar sebetulnya. Kalau menurut saya, kemudian saya mendengar atau melihat fenomena seperti itu. Ada yang sampai histeris nggak mahalnya? Wah, itu seru sekali itu. Goser-goser gitu. Ya tetap ada. Kan penjual mainan itu kan dicintai anak-anak, dibenci orang tua. Nah, justru itu mungkin yang membuat istri saya semakin tenang ya. Iya. Karena saya dicintai anak-anak, dibenci orang tua. Coba kalau sebaliknya. Dicintai ibu muda, malah dibenci bahaya. anak-anak, malah bahaya. Bahaya. Gitu. Itu kalau Kita ini bahas apa ya? keren ya. Bisa nggak sih diruntut kesukaan anak-anak bermain, kemudian sampai dewasanya dia nanti hobinya apa, itu bisa nggak bisa dilihat ya dari saya ini senengannya topone traktor, terus traktor cilik, traktor gede sampai gede kok mungkin dia menjadi proyek kontraktor mungkin. Bisa nggak gitu dari kacamata penjual mainan? Ya mungkin bisa, untuk kalau penjual mainannya punya ini ya, indera ke-6 atau ke-7. Kalau saya tidak bisa. Hanya mungkin kita melihat ini sih, fenomena itu kira-kira seperti apa. Mungkin ya hanya sekedar pikiran-pikiran saya sendiri mungkin. Misalnya yang tren ini di dunia anak-anak mainannya apa sih? Yang tren hari ini apa mas? Anak-anak. Ternyata saya mengamati itu ya, sejauh ini bahkan mungkin dari dulu sampai sekarang itu yang masih menjadi tren itu ya mobil-mobilan gitu.
apakah memang ini ya apakah itu satu pikiran bawah sadar warisan dari orang tua leluhur bahwa yang selalu menginginkan mobil gitu atau bagaimana tidak tahu. Saya cuma kadang-kadang itu jadi masuk ke dalam pikiran saya gitu loh. Cuma ya nggak ada jeluntrungannya juga, ya nggak tahu maksudnya seperti apa akhirnya. Iya. Nah, apa yang Kita bebas kan ngomong, nggak ada ininya. bebas dong, ini Bebas. kita channel bebas. Kita bicara tidak bermakna pun tidak masalah ya. Karena setiap ketidakbermaknaan itu ada makna yang terselubung, yang nyelempet dan nyesel di sela-sela perbincangan kita. Kadang yang cuma sebagai selilit itu sesuatu yang justru akan sangat diperhatikan. Iya. Hanya selilit Hanya selilit cabe cabai. di gigi itu bisa jadi perhatian lebih ya. Iya. Adeng-adeng saja bisa bikin ini loh ya. Bisa mewarnai siapa Catherine Wilson jadi lebih cantik mungkin ya. Nah itu Mas, kan ada permainan, ada di HP itu kan sudah banyak sekali permainan kan gitu. Ada pengaruh nggak sih Masnya permainan itu satu dolanan mainin HP wis wae permainan dan lebih variatif gitu. Ya saya nggak tahu, saya baru 1 tahun. Dulunya ya tidak tahu seperti apa. Hanya apa ya? Kalau untuk masyarakat desa itu kan rata-rata anak-anak itu kan belum seperti mungkin di kota-kota yang udah pegang Android ya kan. Jadi untuk anak-anak pegang Android itu malah jauh lebih mahal daripada beli mainan kan. Itu satu. Kedua ini kecenderungannya kalau misalnya memang saya amati selama ini yang beli mainan memang cenderung lebih ke arah yang usia yang masih di usia TK lah, TK banyak kelas saya. Yang SD itu sudah jarang beli mainan sekarang ya. Apalagi yang SMA itu sudah mainannya bukan itu Mas, main perasaan, main temannya buat main-main. Aduh. Kalau dulu zaman dulu mungkin usia SMA itu kan masih main kelereng ya. Iya. Terus apa itu? Masih jualan kelereng nggak Mas? Oh masih. Ada masih. berapa permainan tradisional yang dijual di sana? Permainan banyak, ada bahkan kuda lumping saya punya. Kuda lumping. Itu makan beli nggak itu? Beli itu langsung bisa puasa. Untuk saat ini masih puasa kuda lumpingnya ya. Maksudnya beli itu langsung bisa makan belinguan, beli mainan sekaligus ajiannya. Nah, itu yang perlu mungkin Dengasan mau bikin ini ya. Itu apa? Distributor mainannya dari mana Mas? Oh dari mana-mana. Dari suku Mongol ya ada. Suku Mongol itu mana? Ya dari Cina itu. Dari Cina. Kayak emang kebanyakan ya. Kalau ya? yang kita lihat kebanyakan di pasaran ya paling banyak dari sana. Kenapa mereka kok bisa bikin gerobak bakso yang bikin kok Cina gitu. Padahal gerobak bakso itu ada di kita ya. Aneh ya. Nah, pernah jualan keliling ke sistem jualannya sampai gimana ini? Online apa punya toko apa mider ke tempat orang-orang punya kerja gitu? Sampai sekarang yang dilakukan baru online dan toko ya. Kalau online itu malah udah berapa tahun ya? Udah lebih lama, lupa mungkin 3 atau 4 tahun. Online cuma dulu kan hanya ini mainan edukasi untuk sekolah PAUD dan TK. Nanti linknya akan saya masukkan ke deskripsi kalau teman-teman mau berminat untuk
beli bisa ngeklik di deskripsi yang saya cantumkan. Sekarang juga baru ini sih yang kenal, karena kenal punya temen dari ini Jepara kan punya satu sentra industri mainan tradisional iya, di Karanganyar ya, punya temen dari sana. Lalu sekarang coba-coba sih itu menawarkan itu ke luar daerah. Kalau untuk orang Jepara sendiri kan ya Udah mungkin biasa itu. udah karena dekat kan. Hanya saya sendiri awalnya itu agak ragu ya, mainan seperti ini zaman dulu sudah ketinggalan zaman gitu, apa masih ada yang tertarik gitu ya. Iya. Tapi ternyata ya yang masih banyak. Nyatanya sentra industrinya pun masih jalan dan setiap hari produksi ribuan bahkan jutaan pieces gitu ya. Ya karena di Karanganyar itu memang unik karena memang dia selain memang bisa membuat, dia juga bisa marketing. Jadi dia mungkin 2 bulan membuat, 2 bulan dia jualan, langsung terjun gitu. Jadi, atau bapaknya yang membuat, anaknya yang ke lapangan ke jual. Dan ternyata itu saya ngobrol dengan orang sana, udah dari dulu itu mereka sudah sampai ke luar negeri jualannya. Ya, sampai ya keliling gitu. Sekarang itu 1 minggu itu 1 kontainer. Wow, 1 kontainer. Tapi itu tidak 1 orang, maksudnya kelompok gitu. Dan di sana kalau nggak Singapura itu Malaysia, di sana sudah ada orang yang orang situ yang punya suami orang sana. Kemudian di sana dijalankan di sana. Jadi ada ketek apa. Bahkan kalau Mas Senja punya produk mainan apa, nanti bisa dititipkan ke mereka untuk dibawa sekalian lewat kontainer itu. Jadi kontainer itu khusus ke Malaysia, dan di Malaysia itu sudah ada petugas meter gitu. Itu orang sini juga. Orang sini. Wow, orang sini. Ya. Orang sini yang meter ke sana. Itu kan saya kan punya komite permainan tradisional itu, dan salah satu anggota saya dari sana. Orang luar negeri. Enggak, maksudnya orang Karanganyar. Dan dia bercerita soal itu. Jadi kalau mau kita punya permainan apa mungkin yang bisa dibawa ke sana dan bisa dipasarkan di sana, nanti bisa dititipkan itu. Biasanya 1 minggu sekali itu 1 kontainer itu. Itu dari bermacam-macam mainan dan bermacam-macam orang yang menerima itu, tapi 1 kontainer itu satu ini ya, 1 pintu ya. 1 pintu. Keren ya, keren di sana. Teman saya itu cerita dulu tahun 80-an itu aja bapaknya itu udah keliling jualan itu di Thailand itu. Wah, bayangkan gitu ya, dulu bapak kita itu belum berpikir untuk keluar negeri loh. Mereka sudah keluar negeri dan modelnya mainan tradisional itu ya. Dan itu masih diproduksi sampai sekarang loh itu. Iya, itu ikonik sebetulnya. Tapi ya nggak tahu karena memang kalau ngomong politik, pemerintahan dan sebagainya itu kan bahkan itu yang banyak membelikan dari teman-teman Bandung, Surabaya. Bahkan yang punya gelar rekor Indonesia, rekor dunia main etek-etek terbanyak itu kan dari Unair Surabaya. Padahal yang bikin di sini. Etek-etek ya sebelumnya. Etek-etek itu kalau kita bahasakan bahasa Indonesia itu apa ya sebetulnya? Kincir ya? Iya, kincir tapi enggak masuk. Kan dia kena angin muter gitu kan, terus ada ini semacam tuas kecil yang dia nanti bunyi. Digerakkan kemudian dia memukul-mukul. Nah, nanti kapan waktu kita akan mengulas dan mengulik permainan-permainan yang diproduksi di Karanganyar. Wah, menarik juga itu. Menarik itu. Saya jadi berpikir misalnya ada lampion, terus barongsai. Itu kalau kita anggap sebagai mainan tradisional kan sebetulnya juga bisa kan.
tapi mereka kemudian jadi sesuatu yang terus bertahan itu karena didukung oleh budaya ya. Budaya apa namanya, ini sih Mas, sebetulnya kan apa namanya, seremonial itu juga penting. Artinya upacara seremonial. Jadi kalau yang belum terjadi kan di Karanganyar belum ada seremonialnya. Kalau dan Karanganyar memang khusus produksi. Ketika lampion ya dia juga produksi lampion kan. Artinya kemudian di situ kan muncul falsafahnya, muncul segala sesuatunya itu jadi memiliki cerita gitu. Jadi bukan sekedar mainan misalnya ketek-ketek itu apa. Nah, kalau itu menjadi bagian dari sebuah seremoni atau budaya tertentu, dia akan jadi lebih menemukan nilainya akan jadi lebih ya. Jadi bukan sekedar ketek-ketek hanya sekedar mainan, tapi ini adalah satu ikon budaya atau prosesi adat tertentu misalnya. Ya meskipun hari ini ketek-keteknya sudah mulai pakai mika, pakai apa itu. Saya sih malah lebih sepakat mempertahankan dengan pakai kertas itu, tapi ya karena zaman mungkin ya. Dan sekarang kan pakai mika stempelnya ada lebih apa, ini kan, lebih upin-ipin, ya. ada gambarnya Doraemon, ada gambarnya apa. Ketek-ketek. Ini kembali ke usahanya Mas Senja, ada rencana pengembangan apakah dari permainan anak ini, apakah merambah ke fokus ke apa permainan tradisional mungkin atau gimana ke depannya? Mau yang jujur atau yang bohong? Pencitraan Mas. Pencitraan. Yang pencitraannya adalah saya punya rencana besar menjadikan mainan tradisional itu menjadi dikenal dunia. Katanya kan mau bikin web tentang mainan tradisional. Ya. Itu akan mau ya, seperti mau nikah. Agnes mau nikah. Di situasi pandemi kayak gini omset tetap menurun apa biasa-biasa saja Mas? Masalahnya saya memulai usaha itu di awal pandemi. Masya Allah. Jadi ulang tahunnya sama dengan ulang tahun pandemi ini ya, COVID ini. Luar biasa. Itu betul-betul kalau apa namanya, kalau berkembang ya akan menjadi luar biasa karena memang lahir dari situasi yang tidak menentu. Kalaupun nanti menjadi besar, maka mungkin saya harus menulis sejarah, khusus mengirim Fatihah kepada corona. Nah itu teman-teman, jadi tadi ada beberapa poin yang sudah kita dapat dari obrolan ini. Apa poinnya? Poin bahwasanya usaha itu tadi ya, bisnis itu tidak pernah menjanjikan apa-apa, karena yang memilih untuk berbisnis adalah diri kita sendiri, yang menentukan adalah komitmen itu sendiri. Itu poinnya teman-teman. Ada ternyata ya. Iya. Ada. Ternyata di antara sekian banyak kata-kata itu ada yang bermakna. Ada yang bermakna. Minimal ada sesuatu yang bisa dicatat. Nah itu. Dan itu teman-teman, semoga tetap mendukung channel ini. Mau di-subscribe alhamdulillah, tapi kalau ditonton monggo lah ditonton, karena obrolan yang nggak bermakna ini ada makna di selip-selip kata per kata yang kita ucapkan gitu. Oke, sekian dari Dan Hasan, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya hebat dan luar biasa. Dari Dan Hasan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kontribusi.